Malam itu seharusnya menjadi malam penuh ketenangan. Aku duduk di kamar, menatap langit-langit dengan pikiran yang berputar. Pertunangan sudah di depan mata, hanya tinggal hitungan minggu. Semua orang di sekelilingku tampak bahagia, seolah dunia ikut merayakan kisah cinta yang akan segera diikat janji. Namun di dalam hatiku, ada kegelisahan yang tak bisa kuabaikan. Aku mencoba menenangkan diri dengan menatap cincin pertunangan yang berkilau di meja. Kilau emasnya seharusnya membawa rasa hangat, tapi malam itu terasa dingin. Aku bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar mengenalnya? Apakah aku benar-benar siap untuk hidup bersamanya? Teleponnya sering berdering larut malam. Aku pernah melihatnya buru-buru menutup layar ketika aku mendekat. Pesan-pesan yang masuk selalu ia sembunyikan dengan cepat, seolah ada sesuatu yang tak boleh aku lihat. Aku mencoba percaya, mencoba menutup mata, tapi hatiku berbisik, ada rahasia yang sedang disembunyikan. Malam itu, ia berkata akan keluar sebentar untuk bertemu teman. Aku hanya mengangguk, mencoba menahan rasa curiga. Namun langkahnya yang tergesa-gesa, tatapan matanya yang menghindar, membuat dadaku sesak. Aku berdiri di jendela, menatap jalanan yang basah oleh hujan, dan bertanya dalam hati, apakah aku sedang membangun masa depan dengan orang yang benar-benar mencintaiku, atau hanya dengan seseorang yang pandai menyembunyikan kebohongan? Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka album foto. Di sana ada gambar-gambar kebersamaan kami, senyum, tawa, perjalanan singkat keluar kota, janji-janji manis yang pernah ia ucapkan. Namun semua itu kini terasa jauh, seperti bayangan yang perlahan memudar. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku masih duduk di tepi ranjang, menunggu suara pintu terbuka, menunggu ia pulang dengan wajah penuh kasih. Tapi yang datang bukan dia, melainkan rasa hampa. Aku merasa sendirian, meski pertunangan sudah dekat. Aku berbaring, menutup mata, tapi pikiranku terus berisik. Bayangan tentang rahasia yang ia sembunyikan terus menghantui. Aku tahu, malam yang tenang ini sedang menyimpan rahasia gelap yang akan mengubah segalanya. Aku bangkit lagi, berjalan ke dapur, menuang segelas air. Suara hujan di luar semakin deras, menambah kesunyian. Aku menatap bayangan diriku di kaca jendela, wajah yang tampak lelah, mata yang penuh keraguan. Aku bertanya pada bayangan itu, apakah aku siap menghadapi kebenaran, meski menyakitkan? Malam itu seharusnya menjadi malam penuh ketenangan. Aku duduk di kamar, menatap langit-langit dengan pikiran yang berputar. Pertunangan sudah di depan mata, hanya tinggal hitungan minggu. Semua orang di sekelilingku tampak bahagia, seolah dunia ikut merayakan kisah cinta yang akan segera diikat janji. Namun di dalam hatiku, ada kegelisahan yang tak bisa kuabaikan. Aku mencoba menenangkan diri dengan menatap cincin pertunangan yang berkilau di meja. Kilau emasnya seharusnya membawa rasa hangat, tapi malam itu terasa dingin. Aku bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar mengenalnya? Apakah aku benar-benar siap untuk hidup bersamanya? Teleponnya sering berdering larut malam. Aku pernah melihatnya buru-buru menutup layar ketika aku mendekat. Pesan-pesan yang masuk selalu ia sembunyikan dengan cepat, seolah ada sesuatu yang tak boleh aku lihat. Aku mencoba percaya, mencoba menutup mata, tapi hatiku berbisik, ada rahasia yang sedang disembunyikan. Malam itu, ia berkata akan keluar sebentar untuk bertemu teman. Aku hanya mengangguk, mencoba menahan rasa curiga. Namun langkahnya yang tergesa-gesa, tatapan matanya yang menghindar, membuat dadaku sesak. Aku berdiri di jendela, menatap jalanan yang basah oleh hujan, dan bertanya dalam hati,
Apakah aku sedang membangun masa depan dengan orang yang benar-benar mencintaiku, atau hanya dengan seseorang yang pandai menyembunyikan kebohongan? Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka album foto. Di sana ada gambar-gambar kebersamaan kami, senyum, tawa, perjalanan singkat ke luar kota, janji-janji manis yang pernah ia ucapkan. Namun semua itu kini terasa jauh, seperti bayangan yang perlahan memudar. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku masih duduk di tepi ranjang, menunggu suara pintu terbuka, menunggu ia pulang dengan wajah penuh kasih. Tapi yang datang bukan dia, melainkan rasa hampa. Aku merasa sendirian, meski pertunangan sudah dekat. Aku berbaring, menutup mata, tapi pikiranku terus berisik. Bayangan tentang rahasia yang ia sembunyikan terus menghantui. Aku tahu, malam yang tenang ini sedang menyimpan rahasia gelap yang akan mengubah segalanya. Aku bangkit lagi, berjalan ke dapur, menuang segelas air. Suara hujan di luar semakin deras, menambah kesunyian. Aku menatap bayangan diriku di kaca jendela, wajah yang tampak lelah, mata yang penuh keraguan. Aku bertanya pada bayangan itu, apakah aku siap menghadapi kebenaran, meski menyakitkan? Hari-hari menjelang pertunangan seharusnya dipenuhi kebahagiaan. Aku membayangkan pesta sederhana dengan keluarga dan sahabat, senyum yang tulus, doa-doa yang hangat. Namun kenyataan berbeda. Setiap hari justru dipenuhi kegelisahan yang semakin menekan. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Senyum yang dulu hangat kini sering tampak hambar. Tatapannya kosong saat aku bicara tentang masa depan. Teleponnya berdering, ia menjawab dengan suara pelan, lalu buru-buru menutup layar ketika aku mendekat. Panggilan telepon ia putus begitu aku masuk ruangan. Semua tanda itu membuatku yakin ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku mencoba bertanya, namun jawabannya selalu singkat, hanya teman lama. Kata-kata itu tidak cukup. Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik semua kebohongan kecil itu. Malam-malamku dipenuhi kegelisahan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cincin pertunangan, bertanya dalam hati, apakah aku sedang bersiap menikah dengan orang yang benar-benar mencintaiku, atau dengan seseorang yang pandai menyembunyikan rahasia? Aku mulai mengingat kembali tanda-tanda kecil yang dulu kuabaikan. Senyum yang tiba-tiba hilang saat ia membaca pesan. Tatapan bersalah ketika aku menanyakan siapa yang menelepon. Alasan pulang larut malam dengan dalih rapat mendadak. Semua itu kini terasa seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambar besar, kebohongan. Aku mencoba menenangkan diri dengan menulis di buku harian. Kata-kata yang kutulis penuh dengan keraguan, penuh dengan rasa takut kehilangan. Aku menulis, aku mencintainya, tapi aku takut ia menyembunyikan sesuatu. Aku ingin percaya, tapi hatiku menolak. Apa yang harus kulakukan? Hari-hari berlalu, dan tanda-tanda itu semakin jelas. Aku merasa terjebak antara cinta dan kebenaran. Aku ingin percaya, tapi hatiku menolak. Aku tahu, pertunangan ini sedang berdiri di atas fondasi yang rapuh. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Ketika ia pulang larut malam, aku mencium aroma parfum asing di bajunya. Ketika ia bicara di telepon, suaranya berubah lembut, berbeda dari biasanya. Ketika aku menanyakan siapa yang ia temui, ia menjawab dengan tergesa-gesa, seolah ingin segera mengakhiri percakapan. Semua itu membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku mencoba berbicara dengan sahabatku, menceritakan kegelisahan yang kurasakan. Sahabatku menatapku dengan penuh simpati, lalu berkata, jika hatimu merasa ada yang salah, jangan abaikan.
Firasat seorang perempuan jarang keliru. Kata-kata itu membuatku semakin yakin bahwa aku harus mencari kebenaran. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap langit yang gelap. Bintang-bintang tampak redup, seolah ikut merasakan kegelisahan yang ada di hatiku. Aku bertanya dalam hati, apakah aku siap menghadapi kebenaran, meski menyakitkan? Aku tahu, tanda-tanda ini tidak bisa lagi diabaikan. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus menghadapi kenyataan, meski itu berarti menghancurkan mimpi yang selama ini kubangun. Aku mulai mengingat kembali masa-masa awal hubungan kami. Saat pertama kali bertemu, ia begitu hangat, penuh perhatian. Aku merasa dunia berhenti sejenak. Kami berbicara lama, tertawa bersama, dan sejak saat itu aku yakin ia adalah orang yang tepat. Kenangan itu masih jelas, tapi kini terasa seperti mimpi yang perlahan memudar. Aku ingat perjalanan singkat ke pantai, saat kami duduk berdua menatap matahari terbenam. Ia menggenggam tanganku erat, berkata bahwa ia ingin menghabiskan hidup bersamaku. Aku percaya sepenuhnya. Aku percaya bahwa janji itu tulus. Tapi kini, janji itu terasa rapuh. Aku berjalan ke balkon, menatap hujan yang masih turun. Lampu jalan memantulkan cahaya di genangan air, menciptakan bayangan yang berkilau. Aku merasa seolah dunia sedang berbicara padaku, memberi tanda bahwa sesuatu akan berubah. Aku kembali ke kamar, duduk di kursi, menatap cincin pertunangan lagi. Aku bertanya dalam hati, apakah cincin ini benar-benar simbol cinta, atau hanya simbol kebohongan yang terselubung? Air mata kembali jatuh. Aku merasa terjebak antara cinta dan kebenaran. Aku ingin percaya, tapi hatiku menolak. Aku tahu, malam ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh luka. Aku menutup buku harian, mematikan lampu, dan berbaring di ranjang. Tapi tidur tak kunjung datang. Pikiran terus berputar, hati terus gelisah. Aku tahu, malam yang tenang ini sedang menyimpan rahasia gelap yang akan mengubah segalanya. Hari itu aku merasa tidak bisa lagi menahan rasa curiga. Semua tanda-tanda yang selama ini kuabaikan kini menumpuk, menjadi beban yang tak tertahankan. Aku tahu, jika aku terus diam, aku hanya akan semakin tersiksa. Maka aku memutuskan untuk mengikuti langkahnya, mencari tahu apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Malam itu, ia berkata akan keluar sebentar. Aku mengangguk, berpura-pura tidak peduli. Namun begitu ia melangkah keluar, aku segera mengambil jaket dan mengikuti dari kejauhan. Jalanan basah oleh hujan, lampu jalan memantulkan cahaya redup, dan hatiku berdegup kencang. Aku melihatnya masuk ke sebuah kafe kecil di sudut kota. Dari luar jendela, aku melihat ia duduk bersama seorang perempuan. Mereka berbicara dengan wajah penuh senyum, tangan mereka saling menggenggam, mata mereka saling menatap penuh cinta. Hatiku hancur seketika. Dunia runtuh di depan mataku. Aku berdiri lama di luar kafe, tubuhku gemetar, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku ingin masuk, ingin berteriak, ingin menanyakan semua kebohongan yang selama ini ia sembunyikan. Namun kakiku terasa berat, seolah menolak melangkah. Aku hanya bisa menatap dari kejauhan, menyaksikan cinta yang seharusnya milikku kini terbagi dengan orang lain. Aku pulang dengan langkah gontai, air mata tak berhenti mengalir. Cincin pertunangan yang dulu penuh arti kini terasa dingin. Aku menangis semalaman, bertanya, kenapa harus aku yang merasakan ini? Apa salahku? Namun di dalam hati, aku mulai sadar, lebih baik aku tahu sekarang daripada hidup selamanya dalam kebohongan.
Aku duduk di kamar, menatap buku harian yang terbuka. Aku menulis dengan tangan gemetar. Aku melihatnya bersama orang lain. Aku melihat senyum yang bukan untukku. Aku melihat cinta yang bukan milikku. Hatiku hancur, tapi aku harus kuat. Malam itu terasa panjang, penuh dengan bayangan yang menghantui. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku mencoba mengingat kembali kenangan manis yang dulu membuatku percaya. Saat ia menatapku dengan penuh cinta, saat ia berjanji akan selalu ada untukku. Semua itu kini terasa seperti kebohongan besar. Aku berjalan ke balkon, menatap hujan yang masih turun. Lampu jalan memantulkan cahaya di genangan air, menciptakan bayangan yang berkilau. Aku merasa seolah dunia sedang berbicara padaku, memberi tanda bahwa sesuatu akan berubah. Aku kembali ke kamar, duduk di kursi, menatap cincin pertunangan lagi. Aku bertanya dalam hati, apakah cincin ini benar-benar simbol cinta, atau hanya simbol kebohongan yang terselubung? Air mata kembali jatuh. Aku merasa terjebak antara cinta dan kebenaran. Aku ingin percaya, tapi hatiku menolak. Aku tahu, malam ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh luka. Aku menutup buku harian, mematikan lampu, dan berbaring di ranjang. Tapi tidur tak kunjung datang. Pikiran terus berputar, hati terus gelisah. Aku tahu, malam yang tenang ini sedang menyimpan rahasia gelap yang akan mengubah segalanya. Hari-hari setelah malam di kafe itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Aku bangun setiap pagi dengan mata bengkak, hati yang berat, dan pikiran yang penuh dengan bayangan pengkhianatan. Senyum yang dulu menjadi alasan aku bertahan kini berubah menjadi pisau yang menusuk perlahan. Aku mencoba bersikap biasa di depan keluarga. Mereka sibuk mempersiapkan pertunangan, memilih dekorasi, membicarakan undangan. Aku hanya tersenyum tipis, menutupi luka yang menganga di dalam hati. Tidak ada yang tahu bahwa aku sudah melihat kebenaran yang menghancurkan segalanya. Setiap kali ia menatapku, aku merasa ada jarak yang tak bisa dijembatani. Tatapannya tidak lagi hangat, senyumnya tidak lagi tulus. Aku tahu, di balik semua itu ada rahasia yang ia sembunyikan. Aku tahu, cintanya tidak lagi utuh untukku. Malam-malamku dipenuhi air mata. Aku menulis panjang di buku harian, mencoba menuangkan semua rasa sakit. Kata-kata yang kutulis penuh dengan luka, penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Kenapa ia memilih orang lain? Kenapa ia menghancurkan janji yang pernah ia ucapkan? Kenapa aku harus merasakan ini? Aku mulai kehilangan arah. Hidupku terasa kosong, seolah semua mimpi yang pernah kubangun runtuh seketika. Aku merasa terjebak dalam lingkaran kebohongan, tidak tahu harus melangkah kemana. Namun di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik, kamu harus kuat. Kamu harus bangkit. Jangan biarkan luka ini menghancurkanmu. Suara itu membuatku bertahan, meski setiap hari terasa seperti neraka. Aku tahu, aku harus mengambil keputusan besar. Aku harus memilih antara bertahan dalam kebohongan atau melepaskan cinta yang sudah hancur. Keputusan itu menghantui setiap langkahku, setiap detak jantungku. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Ketika ia pulang larut malam, aku mencium aroma parfum asing di bajunya. Ketika ia bicara di telepon, suaranya berubah lembut, berbeda dari biasanya. Ketika aku menanyakan siapa yang ia temui, ia menjawab dengan tergesa-gesa, seolah ingin segera mengakhiri percakapan. Semua itu membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku mencoba berbicara dengan sahabatku,
menceritakan kegelisahan yang kurasakan. Sahabatku menatapku dengan penuh simpati, lalu berkata, "Jika hatimu merasa ada yang salah, jangan abaikan. Firasat seorang perempuan jarang keliru." Kata-kata itu membuatku semakin yakin bahwa aku harus mencari kebenaran. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap langit yang gelap. Bintang-bintang tampak redup, seolah ikut merasakan kegelisahan yang ada di hatiku. Aku bertanya dalam hati, apakah aku siap menghadapi kebenaran meski menyakitkan? Aku tahu, tanda-tanda ini tidak bisa lagi diabaikan. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus menghadapi kenyataan, meski itu berarti menghancurkan mimpi yang selama ini kubangun. Aku mulai mengingat kembali masa-masa awal hubungan kami. Saat pertama kali bertemu, ia begitu hangat, penuh perhatian. Aku merasa dunia berhenti sejenak. Kami berbicara lama, tertawa bersama, dan sejak saat itu aku yakin ia adalah orang yang tepat. Kenangan itu masih jelas, tapi kini terasa seperti mimpi yang perlahan memudar. Hari-hari setelah kebenaran itu terbuka terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah menyakitkan, setiap ingatan melukai. Namun perlahan, aku mulai menyadari bahwa luka ini tidak bisa terus kupelihara. Aku harus mengambil keputusan besar, bertahan dalam kebohongan atau melepaskan cinta yang sudah hancur. Aku duduk di kamar, menatap cincin pertunangan yang kini terasa asing. Kilau emasnya tidak lagi membawa harapan, melainkan mengingatkan pada janji yang telah dikhianati. Aku tahu, aku tidak bisa melanjutkan pertunangan ini. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang hatinya sudah terbagi. Aku berbicara dengan keluargaku. Dengan suara bergetar, aku menceritakan apa yang kulihat di kafe malam itu. Mereka terdiam, wajah mereka penuh dengan kekecewaan dan rasa sakit. Namun mereka mendukung keputusanku. Mereka berkata, "Lebih baik kamu terluka sekarang daripada terluka seumur hidup." Kata-kata itu membuatku merasa sedikit lebih kuat. Aku tahu, melepaskan bukanlah hal mudah. Aku masih mencintainya, meski ia telah menghancurkan hatiku. Namun aku juga tahu, cinta tidak bisa dipaksakan. Cinta harus jujur, harus utuh, harus setia. Dan ia sudah kehilangan semua itu. Malam itu, aku menulis panjang di buku harian. Aku menulis, aku memilih untuk melepaskan. Aku memilih untuk bangkit. Aku memilih untuk tidak lagi hidup dalam kebohongan. Aku tahu ini akan sulit, tapi aku harus kuat. Aku harus melangkah maju. Air mata masih jatuh, tapi kali ini bukan hanya karena luka. Air mata itu juga membawa kelegaan, membawa kekuatan baru. Aku tahu, keputusan ini akan membuka jalan baru dalam hidupku. Keesokan harinya, aku menemuinya. Kami duduk berdua di sebuah taman, suasana hening, hanya suara angin yang berhembus pelan. Aku menatap matanya, mencoba mencari kejujuran yang dulu pernah ada. Namun yang kutemukan hanyalah kebingungan. "Aku tahu semuanya," kataku pelan. Ia terdiam, wajahnya pucat. "Aku melihatmu bersama dia. Aku melihat senyum yang bukan untukku." Ia mencoba berbicara, namun suaranya bergetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku menatapnya dengan mata penuh air. "Kau sudah membuat pilihanmu. Dan aku juga harus membuat pilihanku. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Pertunangan kita harus berakhir." Ia menunduk, tidak berkata apa-apa. Aku tahu,
kata-kataku telah menghancurkan segalanya. Namun aku juga tahu, kata-kata itu adalah kebenaran yang harus diucapkan. Aku bangkit, melangkah pergi dengan hati yang berat. Namun di dalam hati, ada sedikit kelegaan. Aku tahu, aku telah mengambil keputusan yang benar. Malam itu, aku menatap langit penuh bintang. Aku merasa seolah dunia sedang memberiku harapan baru. Aku tahu, luka ini akan sembuh. Aku tahu, aku akan menemukan kebahagiaan lagi. Hari-hari setelah aku mengakhiri pertunangan itu terasa seperti berjalan di lorong panjang yang gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada arah. Aku bangun setiap pagi dengan hati yang kosong, seolah separuh diriku telah hilang. Namun di balik kehampaan itu, ada bisikan kecil yang terus mengingatkan, kamu sudah memilih jalan yang benar. Keluargaku sibuk membatalkan semua persiapan. Undangan yang sudah dicetak harus ditarik kembali, dekorasi yang sudah dipesan harus dibatalkan, dan kabar harus disampaikan kepada kerabat. Aku melihat wajah kecewa mereka, tapi juga rasa lega karena aku berani mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Aku mulai belajar menerima kenyataan. Setiap pagi aku berjalan ke taman, menatap langit, mencoba merasakan udara segar. Aku menulis panjang di buku harian, menuangkan semua rasa sakit, semua kenangan, semua harapan yang hancur. Kata-kata itu menjadi obat, meski pahit. Bayangan malam di kafe masih menghantui. Senyum yang bukan untukku, genggaman tangan yang bukan milikku. Namun perlahan aku belajar untuk tidak lagi menangis. Aku belajar menerima bahwa cinta kadang berakhir, janji kadang dilanggar, hati kadang dikhianati. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menemukan kekuatan baru. Aku berbicara dengan sahabatku, menceritakan semua luka. Mereka mendengarkan dengan penuh simpati, memberi semangat, memberi harapan. Aku merasa tidak sendirian. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Luka ini tidak akan sembuh dalam semalam. Namun aku juga tahu, aku sudah melangkah ke arah yang benar. Aku sudah memilih untuk bangkit, untuk tidak lagi hidup dalam kebohongan. Malam itu, aku menulis di buku harian, hari ini aku melangkah tanpa dia. Hari ini aku memilih untuk hidup dengan kebenaran. Hari ini aku mulai perjalanan baru. Aku tahu ini akan sulit, tapi aku harus kuat. Aku harus melangkah maju. Aku menatap langit malam, bintang-bintang tampak lebih terang. Aku merasa seolah dunia sedang memberiku harapan baru. Aku tahu, luka ini akan sembuh. Aku tahu, aku akan menemukan kebahagiaan lagi. Aku mulai merencanakan langkah baru. Aku ingin kembali mengejar mimpi yang dulu sempat kutinggalkan. Aku ingin membangun hidupku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Aku ingin menemukan kebahagiaan yang lahir dari keberanian, bukan dari kebohongan. Hari-hari setelah pertunangan dibatalkan terasa seperti lembaran kosong. Tidak ada lagi jadwal rapat keluarga, tidak ada lagi diskusi tentang dekorasi, tidak ada lagi rencana pesta. Awalnya terasa sepi, seperti rumah yang kehilangan suara. Namun perlahan, aku mulai merasakan bahwa sepi ini bukan kehampaan, melainkan ruang untuk bernapas. Aku mulai mengisi waktuku dengan hal-hal kecil yang dulu sering kulupakan. Membaca buku yang sudah lama tertumpuk di rak, menulis puisi di buku harian, berjalan di taman sambil menikmati udara pagi. Setiap langkah kecil itu terasa seperti obat, menyembuhkan luka yang masih menganga. Keluargaku mendukung penuh. Mereka tidak lagi membicarakan kekecewaan, melainkan memberi semangat agar aku bisa bangkit. Sahabat-sahabatku pun hadir, mengajakku tertawa,
mengajakku bepergian, mengajakku merasakan kembali bahwa hidup tidak berhenti hanya karena cinta berakhir. Aku mulai menyadari bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Aku mulai merencanakan hal-hal yang dulu sempat kutinggalkan. Aku ingin melanjutkan kuliah yang sempat tertunda. Aku ingin membuka usaha kecil. Aku ingin membangun hidupku sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Malam-malamku kini berbeda. Aku masih menulis di buku harian, tapi kata-kata yang kutulis tidak lagi penuh dengan luka. Kata-kata itu kini penuh dengan harapan, penuh dengan mimpi, penuh dengan keberanian. Aku akan bangkit. Aku akan menemukan kebahagiaan. Aku akan menyulam harapan baru. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Luka masih ada, kenangan masih menghantui. Namun aku juga tahu, aku sudah melangkah ke arah yang benar. Aku sudah memilih untuk hidup dengan kebenaran, bukan dengan kebohongan. Aku menatap langit malam, bintang-bintang tampak lebih terang. Aku merasa seolah dunia sedang memberiku harapan baru. Aku tahu, luka ini akan sembuh. Aku tahu, aku akan menemukan kebahagiaan lagi. Aku mulai merencanakan langkah baru. Aku ingin kembali mengejar mimpi yang dulu sempat kutinggalkan. Aku ingin membangun hidupku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Aku ingin menemukan kebahagiaan yang lahir dari keberanian, bukan dari kebohongan. Aku mulai menulis daftar mimpi di buku harian. Melanjutkan kuliah. Membuka usaha kecil. Menulis buku tentang perjalanan hidupku. Menemukan cinta yang jujur dan setia. Daftar itu menjadi pengingat bahwa hidupku belum berakhir. Luka ini hanyalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Aku tahu, aku akan menemukan kebahagiaan lagi. Aku tahu, aku akan menyulam harapan baru. Hari-hari setelah aku mulai menyulam harapan baru terasa berbeda. Tidak lagi ada bayangan gelap yang mengekang, meski sesekali kenangan masih datang menghantui. Namun kini, setiap kenangan itu bukan lagi pisau yang melukai, melainkan pelajaran yang menguatkan. Aku mulai menata hidupku dengan langkah kecil. Aku kembali ke kampus, melanjutkan kuliah yang sempat tertunda. Rasanya aneh duduk di kelas lagi, mendengar dosen berbicara, mencatat materi. Namun di balik rasa canggung itu, ada semangat baru yang tumbuh. Aku merasa seperti menemukan kembali diriku yang dulu sempat hilang. Selain kuliah, aku mulai merencanakan usaha kecil. Aku ingin membuka toko buku dan kafe sederhana, tempat orang bisa membaca sambil menikmati secangkir kopi. Ide itu lahir dari kecintaanku pada menulis dan membaca, serta keinginanku untuk menciptakan ruang yang penuh kehangatan. Keluargaku mendukung penuh. Mereka membantu mencari lokasi, memberi saran, bahkan ikut menabung untuk modal. Sahabat-sahabatku pun ikut memberi semangat, berkata bahwa aku bisa berhasil jika aku percaya pada diriku sendiri. Malam-malamku kini dipenuhi mimpi baru. Aku menulis panjang di buku harian, bukan lagi tentang luka, melainkan tentang rencana masa depan. Aku ingin membangun sesuatu yang lahir dari keberanian. Aku ingin hidupku menjadi cerita tentang bangkit dari luka. Aku ingin dunia tahu bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada tantangan, akan ada kegagalan, akan ada air mata. Namun aku juga tahu, aku sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi semuanya. Luka yang dulu menghancurkan kini menjadi sumber keberanian. Aku menatap langit malam, bintang-bintang tampak lebih terang.
Aku merasa seolah dunia sedang memberiku harapan baru. Aku tahu, luka ini akan sembuh. Aku tahu, aku akan menemukan kebahagiaan lagi. Aku mulai merencanakan langkah baru. Aku ingin kembali mengejar mimpi yang dulu sempat kutinggalkan. Aku ingin membangun hidupku sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Aku ingin menemukan kebahagiaan yang lahir dari keberanian, bukan dari kebohongan. Aku mulai menulis daftar mimpi di buku harian. Melanjutkan kuliah. Membuka usaha kecil. Menulis buku tentang perjalanan hidupku. Menemukan cinta yang jujur dan setia. Daftar itu menjadi pengingat bahwa hidupku belum berakhir. Luka ini hanyalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Aku tahu, aku akan menemukan kebahagiaan lagi. Aku tahu, aku akan menyulam harapan baru. Hari-hari setelah aku mulai menata hidup baru terasa lebih ringan. Luka masih ada, tapi tidak lagi menguasai seluruh hidupku. Aku mulai bisa tersenyum tanpa merasa bersalah, mulai bisa tertawa tanpa bayangan masa lalu menghantui. Aku belajar bahwa berdamai bukan berarti melupakan, melainkan menerima. Aku menerima bahwa masa lalu pernah menyakitkan, bahwa janji pernah dilanggar, bahwa cinta pernah dikhianati. Namun aku juga menerima bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk diriku hari ini. Aku mulai menulis lebih banyak. Buku harian yang dulu penuh dengan air mata kini dipenuhi dengan refleksi dan pelajaran hidup. Aku menulis, aku pernah jatuh, tapi aku bangkit. Aku pernah terluka, tapi aku sembuh. Aku pernah kehilangan, tapi aku menemukan diriku sendiri. Keluargaku melihat perubahan itu. Mereka berkata bahwa aku tampak lebih kuat, lebih dewasa, lebih berani. Sahabat-sahabatku pun berkata bahwa aku kini lebih bijak, lebih tenang, lebih siap menghadapi dunia. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Akan ada tantangan baru, akan ada luka baru, akan ada kehilangan baru. Namun aku juga tahu, aku sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi semuanya. Luka yang dulu menghancurkan kini menjadi sumber keberanian. Malam itu, aku menatap langit penuh bintang. Aku merasa seolah dunia sedang memberiku harapan baru. Aku tahu, luka ini akan sembuh. Aku tahu, aku akan menemukan kebahagiaan lagi. Aku menulis di buku harian, hari ini aku berdamai dengan bayangan. Hari ini aku memilih untuk hidup dengan keberanian. Hari ini aku mulai perjalanan baru. Aku tahu ini akan sulit, tapi aku harus kuat. Aku harus melangkah maju. Aku mulai mengingat kembali kenangan manis yang dulu membuatku percaya. Senyum, janji, pelukan. Semua itu kini bukan lagi luka, melainkan pelajaran. Aku belajar bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian untuk melepaskan ketika janji tak lagi ditepati. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan kebebasan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kebohongan. Aku bisa berjalan dengan kepala tegak, dengan hati yang lebih ringan. Aku tahu, aku sudah berdamai dengan masa lalu. Hari-hari setelah aku berdamai dengan bayangan masa lalu terasa seperti membuka jendela baru. Udara segar masuk, cahaya matahari menembus, dan dunia tampak lebih luas. Aku mulai menyadari bahwa hidupku tidak berhenti hanya karena cinta berakhir. Hidupku masih panjang, masih penuh dengan kemungkinan, masih penuh dengan harapan. Aku mulai menata langkah dengan lebih berani. Kuliahku berjalan lancar, aku mulai menikmati kembali suasana kelas, diskusi dengan teman-teman,
Bahkan tugas-tugas yang dulu terasa berat kini menjadi tantangan yang menyenangkan. Aku merasa seperti menemukan kembali diriku yang dulu sempat hilang. Usaha kecilku pun mulai dirintis. Aku membuka kafe sederhana dengan rak buku di sudut ruangan. Orang-orang datang, membaca, menikmati kopi, berbincang. Suasana itu membuatku merasa hangat, membuatku merasa bahwa aku sedang membangun sesuatu yang lahir dari keberanian. Keluargaku mendukung penuh, sahabat-sahabatku pun selalu hadir. Mereka berkata bahwa aku kini tampak lebih bahagia, lebih kuat, lebih berani. Aku tahu, mereka benar. Aku tahu, aku sudah melangkah ke arah yang benar. Malam-malamku kini dipenuhi mimpi baru. Aku menulis panjang di buku harian, bukan lagi tentang luka, melainkan tentang rencana masa depan. Aku ingin hidupku menjadi cerita tentang bangkit dari luka. Aku ingin dunia tahu bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada tantangan, akan ada kegagalan, akan ada air mata. Namun aku juga tahu, aku sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi semuanya. Luka yang dulu menghancurkan kini menjadi sumber keberanian. Aku menatap langit malam, bintang-bintang tampak lebih terang. Aku merasa seolah dunia sedang memberiku harapan baru. Aku tahu, luka ini akan sembuh. Aku tahu, aku akan menemukan kebahagiaan lagi. Aku menulis di buku harian, hari ini aku menatap masa depan. Hari ini aku memilih untuk hidup dengan keberanian. Hari ini aku mulai perjalanan baru. Aku tahu ini akan sulit, tapi aku harus kuat. Aku harus melangkah maju. Aku mulai membayangkan masa depan yang lebih jelas. Aku ingin kafe kecilku berkembang. Aku ingin menulis buku tentang perjalanan hidupku. Aku ingin berbagi cerita dengan orang lain agar mereka tahu bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Aku tahu, masa depan penuh dengan kemungkinan. Aku tahu, aku akan menemukan kebahagiaan lagi. Aku tahu, aku akan menatap masa depan dengan keberanian. Hari-hari setelah kafe kecilku mulai berjalan terasa seperti mimpi yang indah. Aku melihat orang-orang datang, duduk, membaca, tertawa, berbincang. Suasana itu membuatku merasa hangat, membuatku merasa bahwa aku sedang membangun sesuatu yang lahir dari keberanian. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari cinta, tapi bisa lahir dari keberanian untuk berdiri sendiri. Aku merasa bebas, aku merasa kuat, aku merasa hidupku kini benar-benar milikku. Keluargaku tersenyum melihatku bahagia. Sahabat-sahabatku berkata bahwa aku kini tampak lebih bersinar. Aku tahu, mereka benar. Aku tahu, aku sudah melangkah ke arah yang benar. Malam-malamku kini dipenuhi rasa syukur. Aku menulis panjang di buku harian. Aku pernah jatuh, tapi aku bangkit. Aku pernah terluka, tapi aku sembuh. Aku pernah kehilangan, tapi aku menemukan diriku sendiri. Dan kini, aku menemukan kebahagiaan yang lahir dari keberanian. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Akan ada tantangan baru, akan ada luka baru, akan ada kehilangan baru. Namun aku juga tahu, aku sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi semuanya. Luka yang dulu menghancurkan kini menjadi sumber keberanian. Aku menatap langit malam, bintang-bintang tampak lebih terang. Aku merasa seolah dunia sedang memberiku harapan baru. Aku tahu, luka ini akan sembuh. Aku tahu, aku akan menemukan kebahagiaan lagi. Aku mulai membuka diri pada kemungkinan cinta baru. Aku tidak lagi takut,
Aku tidak lagi ragu. Aku tahu, cinta sejati adalah cinta yang jujur, cinta yang setia, cinta yang tidak pernah mengkhianati. Aku menulis di buku harian, hari ini aku menemukan cahaya di ujung jalan. Hari ini aku memilih untuk hidup dengan keberanian. Hari ini aku mulai perjalanan baru. Aku tahu ini akan sulit, tapi aku harus kuat. Aku harus melangkah maju.